Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV yang masih bersama kami dalam bincang hari ini. Kita masih ditemani Kak Hafiz Wijaya, Ketua Pelaksana Bina Desa 12 BEM Vokasi UI 2023, dan juga masih ditemani Kak Ignatius Rama Ayudhya Pratama, PJ Divisi Media Partner. Wah, ini menjadi salah satu informasi juga yang menarik ya untuk teman-teman dan juga masyarakat Banten juga nih khususnya. Ternyata di ujung Kabupaten Serang sana ya, setelah Anyer kurang lebih ada Desa Kubang Baros yang memang juga ini potensinya luar biasa kalau dikembangkan tadi ya, yang seperti teman-teman jelaskan di segmen sebelumnya. Saya mau kembali ke Kak Hafiz. Nanti selama 26, 27, 28, 29 itu akan ada program apa saja yang ditawarkan? Silakan. Jadi mungkin kita jelasin per hari aja ya Mbak. Boleh. Gitu, di hari pertama di tanggal 26 itu keberangkatan kita sampai kita mengadakan program ini. Kita jadi bancakan kalau di sana. Tapi kalau di bahasa Jakartanya itu liwetan. Jadi kita makan bersama masyarakat di sana. Gitu, kita siapkan makanannya, nanti lesehan gitu Mbak. Jadi kita memang ngincer kedekatannya sama masyarakat seperti itu, supaya itu tadi yang tadi saya jelasin gitu, kita datang gak langsung mengadakan program, kita datang, kita ngobrol dulu ke masyarakatnya, karena nanti pada saat main eventnya itu memang kita ngebawa fungsionaris saya tuh lebih banyak kan gitu, yang dimana masyarakat di sana tuh nggak semua kenal ke fungsionaris kita gitu. Kalau mungkin kemarin di pre-event itu saya bawa 30 orang Mbak gitu. Oh, lumayan juga ya. Di pre-event kita bawa 30 orang. Kita hari pertama pendekatan ke masyarakat door to door tadi. Dan di main event ini cara pendekatan saya ubah menjadi bancakan tadi gitu. Dengan kurang lebih nanti di main event kita membawa sekitar 60 sampai 90 orang gitu. Jadi memang banyak, dan supaya ramah lah gitu sikap dari kitanya ke masyarakat, masyarakatnya ke kita juga lebih enak lagi gitu. Itu di hari pertama. Kalau di hari kedua itu kita mengadakan pencerdasan digitalisasi UMKM gitu. Yang tadi saya bilang kalau di sana tuh rata-rata pelaku UMKM-nya belum go nasional gitu. Ini dimana akan lebih mudah go nasional itu lewat digitalisasi UMKM seperti itu. Nah, habis itu di hari ketiga itu kita melakukan penyuluhan kesehatan tentang penyakit tidak menular, dan kita mengadakan tes kesehatan gratis gitu, medical check up secara gratis ya, untuk masyarakat Desa Kubang Baros. Terus di hari terakhirnya nanti kita ada acara puncak pesta rakyat. Jadi kita mengadakan festival budaya di Desa Kubang Baros, karena kita ngelihat juga parameter dia masuk sertifikasi ADWI tadi itu memang dari pariwisata dan budayanya sangat beragam seperti itu. Nah, kalau di sana tuh budayanya lebih ke budaya yang agamis gitu, Marawi seperti itu. Cuman di sana namanya berbeda gitu. Oke. Nah, pada saat itu teman-teman 60 orang berarti yang nanti akan terjun ke sana di main event ya. 60 sampai 90 orang. Wah, luar biasa, ini seru sekali ya. Jadi kalau misalnya masyarakat yang mungkin dekat Desa Kubang Baros boleh juga ya datang pas pesta rakyat, luar biasa nih ya. Di hari puncaknya boleh merapat ke Desa Kubang Baros, Kabupaten Serang. Oke. Saya mau ke Karama lagi. Karama, menurut Karama sendiri seperti apa sih potensi desa yang dimiliki oleh Indonesia? Karena tadi sempat juga ngobrol sama Karama di off air. Karama juga perantauan ya. Jauh ya. Kuliahnya di Depok, rumahnya di Semarang. Boleh ceritain Kak? Oke, untuk potensi desa ya. Jadi kalau dari aku sendiri melihat bahwa desa-desa di Indonesia itu punya potensi yang memang khas gitu. Mungkin tadi kalau kita bahas Desa Kubang Baros dengan UMKM-nya madu klenceng, kemudian juga dengan alamnya Curug Betung gitu. Di tempat-tempat lain tuh setiap desa pasti memiliki potensi-potensinya. Hanya saja memang orang tuh ketika mendengar kata desa tuh langsung kepikirannya kemunduran, maksud kayak gitu, langsung kepikirannya sesuatu yang tertinggal. Padahal enggak, sebenarnya sesuatu hal yang menarik di desa itu juga jadi atraktif buat orang-orang kota. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menurut aku setiap desa di Indonesia itu
selain menawarkan potensi-potensi itu juga menawarkan sudut pandang berpikir yang baru gitu, cara berpikir yang baru, dan di situ jadi salah satu kekayaan budaya dan juga kekayaan alam juga yang bisa kita lihat dari desa-desa di Indonesia gitu sih. Oke, punya ciri khas yang berbeda-beda tadi. Yeah. Kubang Baros juga punya ya, Yeah. tentunya setiap desa juga pasti punya. Oke, saya mau kembali ke Kak Hafiz. Kak Hafiz, tadi ada acara medical check up juga, ada event medical check up. Lalu juga ada pelatihan digitalisasi ya kurang lebih. UMKM. Apakah itu teman-teman dari BEM Vokasi ataukah menggandeng pihak ketiga? Oke, kalau untuk pencerdasan tadi, penyuluhan dan digitalisasi UMKM itu kita memang dari pihak vokasi, Mbak, gitu. Yang tadi saya jelaskan juga nanti akan ada tim riset setelah adanya digitalisasi UMKM sama penyuluhan kesehatan tadi, gitu. Makanya kita nggak menggandeng pihak ketiga, kita memang pure dari pihak vokasi, gitu. Kita kerjasama juga dengan pihak vokasi, seperti itu. Oke, nah dari Kak Rama dan Kak Hafiz sendiri, goals apa kemudian yang ingin dicapai melalui program Bina Desa itu? Dari ini kan tantangannya adalah dari waktu yang singkat itu, tapi juga kita ingin punya target yang jelas, kurang lebih seperti itu ya, dari Kak Rama. Oke, kalau untuk target ya berarti ini, kalau bicara target, kalau dilihat secara holistik ya, berarti target dari Bina Desa sendiri itu adalah sesuai namanya, membina desa. Berarti dengan target di UMKM dan juga pariwisata dan juga kesehatan, artinya semua penyuluhan dan semua workshop yang kita lakukan itu bisa berguna lah untuk mengembangkan nantinya perekonomian maupun kesehatan yang ada di Desa Kubang Baros. Secara gambaran besarnya sih kira-kira seperti itu. Oke, dari Kak Hafiz ada tambahan? Kalau dari saya mungkin lebih ke jangka panjangnya sih, Mbak, gitu, karena kita masih di tahun pertama gitu, jadi kita memang di sini sebagai pencarian datanya, kita ingin memperbanyak data-datanya dulu. Itu tadi kita ada cek kesehatan gratis juga karena kita mau tahu nih gitu di Desa Kubang Baros kelayakan kesehatannya seperti apa. Seperti itu. Kemudian kita ajarkan dulu ini mengenai digitalisasi UMKM, yang dimana nanti harapannya di kedepannya itu nanti goalsnya itu mereka bisa sustain, bisa bisa lebih berkarya lagi, inovasi lagi dengan produk-produknya, seperti itu sih. Oke, kalau berinovasi nanti perekonomian juga ini bisa meningkat kembali ya dengan produk UMKM yang dimiliki oleh Desa Kubang Baros. Kalau dari dukungan kampus sendiri, Kak, seperti apa? Kalau dukungan kampus sejauh ini itu alhamdulillah karena memang kita dari program BEM Vokasi UI, itu dari vokasi dan dari Universitas Indonesia-nya pun mendukung gitu. Mungkin dari segi support mental seperti itu tetap ada pencerdasan juga dari mereka seperti itu. Jadi kita datang ke desa juga nggak yang kosong lah gitu. Jadi kita dikasih sosialisasi juga mengenai mungkin cara bermasyarakat seperti apa, interaksi ke masyarakat seperti apa, itu kita diajarkan supaya kita kesana juga memang membawa alma mater Universitas Indonesia seperti itu. Jadi kita juga diajarkan juga mengenai video dokumentasi gitu, media partner, terus juga cara publikasinya seperti apa gitu, supaya lebih menarik lagi, supaya lebih terlihat lagi. Jadi kita mengembangkan program terus juga supaya orang lain tuh tahu gitu kalau misalnya di Desa Kubang Baros itu ya memang sangat-sangat berpotensi gitu. Nah, ini salah satu contohnya gitu kita terapkan. Oke, dan semoga saja ini tidak hanya dilakukan oleh teman-teman BEM Vokasi UI ya, tapi juga teman-teman BEM lainnya mungkin, atau mungkin juga program yang misalnya serupa seperti KKN barangkali ya, juga ini bisa dilakukan di desa-desa lainnya. Kalau Kak Rama sendiri sudah pernah ke sana, sudah pernah ikut? Oke, untuk Kubang Baros ya, sudah pernah. Sudah pernah. Iya. Bagaimana perasaannya ketika mungkin pertama kali, udah ya saya mau tinggal di sini aja gitu barangkali. Oke, pertama kali datang ke Desa Kubang Baros seperti rasanya keluar dari Jakarta melihat yang hijau-hijau ya, itu Segar ya? segar pertama kali lihat di sana. Dan ketika melihat ya Desa Kubang Baros yang awalnya juga cukup merasa ini kok jauh banget gitu kan dari Depok, tapi sampai di sana terbayarkan akhirnya melihat Curug Betung, melihat Bukit Haramis, melihat
bagaimana keakraban masyarakat di sana juga jadi seakan pengen pulang kampung rasanya gitu. Gitu Iya. sih. Oke, enak ya, seger-seger ya lihat Iya. yang hijau, udaranya juga masih lumayan. Betul. Jauh lebih sejuk lah ya kalau Jauh. dibandingkan dengan Jakarta Iya. ya. Oke. Baik Kak Hafiz dan Kak Rama, kita masih ada satu segmen terakhir ya. Ada mungkin beberapa pertanyaan lagi dan nanti juga kita akan mengundang atau melihat beberapa pertanyaan yang sudah ikut serta di streaming Sultan TV. Tetap bersama kami dalam Bincang hari ini.